Halo, ketemu lagi di episode kali ini. Hari ini kita akan bahas mengenai bike fitting ya. Betapa pentingnya bike fitting kalau memang kita serius dalam road biking. Ya. Karena dengan misalnya ukuran sepeda yang sedemikian dengan ketinggian ukuran badan kita itu harus tepat. Nah, kalau tidak di tengah kita bersepeda pasti akan mengalami banyak gangguan ya. Jadi supaya kita bersepedanya juga nyaman dan bisa fit jangka panjang ya, sebaiknya dilakukan fitting di awal-awal ya. Nah, hari ini kita ada Johan ya yang akan melakukan bike fittingnya. Sebelumnya sudah pernah, Johan? Saya untuk bike fitting belum pernah sama sekali. Nah, tuh. Tapi ya goesnya udah 2 tahun lebih ya kan. Sebenarnya semi terlambat ya, semi terlambat. Ya, sangat terlambat sebetulnya. Seperti itu. Ya, saya sendiri memiliki 2 sepeda dulu, semua sudah saya fitting ya, jadi ya seperti Anda lihat saya enjoy cycling. Ya, semoga setelah bike fitting ini Johan akan lebih enjoy cycling ya, bukan hanya enjoy tapi performanya juga makin meningkat ya. Di sini kita dibantu oleh fitter Chris dari Situsi Jakarta. Welcome to Surabaya, Chris. Ya, bagi Anda semua, kalau misalnya ada di Surabaya atau di sekitarnya yang ingin bike fitting, datang aja ke Terminal Bike ya. Latar belakang untuk bike fitting sebenarnya seperti yang Om Chris ini cerita ya kan. Kadang kita untuk memilih size sepeda road bike itu bisa keliru. Ya kan, mungkin keterbatasan dari toko penjual tentang pengetahuan tentang size sepeda yang cocok untuk tiap individu itu berbeda. Kemungkinan pengetahuannya juga kurang, atau mungkin ada stoknya cuman stok yang size ini aja, itu yang lebih ditonjolkan untuk dibeli. Tadinya Anda ragu untuk bike fitting karena Anda merasa sudah nyaman dengan setup sepeda Anda dan Anda sudah buat apa? Saya toh gitu sudah ya. PR banyak di Strava. Apa yang perlu di fitting lagi? Ya. Nah, kenapa kok Anda akhirnya memutuskan? Ya, makanya kemarin sebelum saya memutuskan untuk ikut bike fitting ini, saya ngelihat proses bike fitting, dan ternyata di proses bike fitting dengan Om Chris dari Situsi Jakarta ini cukup komplit menurut saya, dari pembenaran masalah pemasangan klit di sepatu sampai ke tension atau tekanan pada pantat kita saat kita riding. Nah, di sana saya melihat proses yang sedemikian detailnya, saya akhirnya memutuskan saya harus melakukan bike fitting untuk diri saya sendiri. Karena kemungkinan sekarang saya tidak merasakan apa-apa, mungkin nggak sakit, mungkin nggak nyeri atau bagaimana di otot-otot saya. Tetapi kalau ternyata riding saya posisinya itu keliru, lama-kelamaan itu maka menimbulkan masalah di kemudian harinya. Mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya mengalami nyeri-nyeri gara-gara ya ini, saya nggak bike fitting. Jadi sebenarnya bike fitting, kembali lagi persepsinya, akhirnya saya tahu bahwa untuk setiap tubuh berbeda posisi riding dan segala macamnya, itulah yang disimetriskan supaya kita nggak ada keluhan kita di kemudian harinya, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat nanti sesi bike fittingnya gimana. Ya, proses bike fittingnya. Nah, ini kita sedang mengukur panjang tangan, lengan untuk fungsi dari stem dan lain-lain. Insinya lebih panjang daripada rata-rata. 80. Insinya 80, rata-rata 79. Pada umumnya kok 80-an. Torsonya kurang lebih sama, 55. Tangannya agak panjang gitu. Tapi masih semuanya
toleransi. Oke. Nah, kayaknya kaki cenderung kaki kiri dan kaki kanan agak sedikit lurus, kaki kiri agak sedikit terbuka. Itu pada posisi netral. Kecenderungan ya. Iya, cenderungan. Kiri lebih buka keluar, yang kanan lebih lurus daripada yang kiri. Di back fitting semuanya diukur, semuanya diperiksa. Jadi kita bisa tahu kaki kita besar, kecenderungannya lebih panjang sisi yang mana, dan kecenderungannya lebih bagaimana, semuanya kita bisa tahu dengan mengikuti proses back fitting ini. Ntar kita mau lihat pada saat saddle pressure apakah pelvic itu bakal ngedrop ke kanan atau ke kiri, dikarenakan pojokan ini mempunyai kaki yang agak pendek dikarenakan akibat kecelakaan waktu SMP ya kok. Ya, saya jatuh patah tulang waktu SMP. Ya, itu membuat kaki kiri saya lebih panjang 1 cm setelah back fitting pengecekan tadi. Kaki kiri saya lebih panjang 1 cm. Jadi bianya ya yang lebih panjang 1 cm ya. Kerja ekstra. Nah, di sini saya jadi tahu dari Om Chris kalau posisi riding saya selama ini kurang benar, mengakibatkan sakit di punggung setelah riding. Nah, dari sini saya sudah tahu saya harus ngapain. Kita sekarang sedang melakukan dynamic fitting. Kita menaruh sensor-sensor di tiap-tiap sendi dan dibaca oleh sensor 3D motion di sebelah sana. Posisi saat bersepeda, seperti head, shoulder angle, knee angle, knee forward foot, dan sebagainya. Nah, dari sini ketahuan dari kamera dan sensor-sensor ini bahwa saddle saya kurang maju menurut Om Christian. Dari dynamic fitting ini ketahuan. Nah, di sini kita lihat dengan Biomed ya? G-Biomed yang dipasang di saddle saya, G-Biomed. Kita bisa melihat tekanan dari pantat saya saat bersepeda. Ya, maksimum pressure itu banyak di sebelah kanan, tapi untuk goesan udah simetris, udah nggak terlalu banyak jatuh ke kanan atau ke kiri. Nah, setelah semua data dicatat, kini sepeda saya akan disetting ulang dengan sesuai data-data yang tadi itu disesuaikan. Setelah itu nanti saya sepedaan lagi, feel-nya bagaimana, nanti diukur lagi. Nah, barusan sama Om Chris, ketinggian saddle dan posisi saddle dimajukan. Saya merasakan langsung, memang berasa sekali bahwa sekarang saya lebih loss dalam ride. Kaki saya rasanya lebih bebas. Sebelum-sebelumnya rasanya kayak agak yang ketahan gitu, ibaratnya kayak kena penjara gitu kakinya ya. Tapi sekarang feel-nya lebih bebas, lebih enak. Nah, setelah kita mendapatkan ukuran-ukuran yang pas untuk tubuh kita, itu nanti akan dicatat dan di-print. Nah, kalau kita beli sepeda dengan merek yang lain, geometrinya nanti akan disamakan dengan ukuran fitting kita, sehingga untuk pembelian sepeda berikutnya kita nggak akan salah beli ukuran gitu, seperti itu. Nah, itulah kenapa bike fitting
disebut investasi untuk kita bersepedaan sampai kapanpun. Nah, ini kita fitting selain pakai 3D motion ya kan, kita juga menggunakan saddle pressure seperti ini ya. Nah, ini kita analisanya lebih detail, jadi pergerakan kaki kita di pantat ya, di pinggulnya itu seperti apa, agak turun ke kanan atau turun ke kiri atau ada balance, semuanya dianalisa di sini sehingga kita dapat data yang benar-benar cocok untuk kita riding. Untuk fitting itu kita pertamanya mulai dari sepatu, pelit, lalu ke saddle. Setelah saddlenya sudah fix, baru kita ke stem gitu. Jadi banyak yang salah asumsi untuk mempertahankan stem, saddlenya dimaju mundur. Itu yang masih salah persepsi sampai sekarang. Setelah sesi fitting hampir lebih dari 2 jam ya, diutak-utak ini sana, Ukar-ukur ya. Kira-kira perubahannya apa tadi? Perubahannya sama Om Chris. Ternyata setelah diukur, sebetulnya ini sepedanya awalnya merasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Cuman ada masalah sering di lutut. Ya, ya ternyata saddlenya itu adalah kependekan, makanya kita naikin kurang lebih hampir 2 cm. 2 cm loh. Terus kita maju, saddlenya sekitar 1, lalu handlebarnya kita balikin posisi, naikin juga sekitar 2 cm. 2 cm. Gitu. Nah, setelah diproses sama Om Chris, kita coba right, goes and ride ini di sini. Kaki memang berasa benar-benar bebas. Tidak seperti yang sebelum di setting ulang, kaki saya berasa berat sekali, tapi kali ini setelah dinaikkan bebas. Dan saya, berhubung saya juga punya power meter di sini, saya kelihatan mencapai 200 watt itu saya effortnya lebih mudah. Nggak seperti yang sebelumnya untuk capai tembus ke 200 watt atau lebih itu butuh ya power yang harus kuat. Nah, ini kita lebih sip. Ya, semoga fittingan ini bisa bermanfaat ya bagi Papa Johan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Terima kasih.